Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa ba'd. Semoga Abu Ummu, Bapak Ibu, Ayah Bunda semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan segala urusannya Allah mudahkan. Baik, Abu Ummu semuanya, alhamdulillah pemateri kita yang akan memberikan kita ilmu sudah ada di antara kita. Dan bismillah kita mulai dan sedikit bacakan susunan acara yang akan kita lakukan pada malam hari ini. Insya Allah nanti ada tilawah dari Ananda Hazim Nawaf Aziz. Iya, Hazim ya, nama lengkapnya ya. Iya, nah, si ini dengan usia seperti ini sudah hafal 2 juz katanya dalam waktu 6 bulan. Semoga anak-anak kita juga Allah mudahkan dengan begitu juga dengan pelajaran-pelajaran yang lainnya dan menjadi anak yang soleh maupun soleh. Kemudian kita akan mendengarkan nasihat dari Ustadz kita, Ustadz Wahab Rajasam, MPD, hingga pukul 21 insya Allah. Kemudian nanti ada sesi sharing sekitar 10-15 menit insya Allah. Dan supaya memudahkan Ustadz Wahab dalam menjawab pertanyaan, mungkin nanti Abu Ummu, Bapak Ibu bisa menulis pertanyaannya di chat nanti untuk memudahkan beliau. Tapi kalau nanti mungkin ada sekali 2 kali untuk pertanyaan secara langsung. Kemudian nanti kita akan tutup dengan doa. Kita buka insya Allah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita menginjak kepada acara yang pertama, kita mendengarkan tilawah Ananda kita, Ananda Hazim Nawaf. Beliau sekarang di kelas 7. Tafadhal Hazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله
النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Barakallahu fiik Hazim. Barakallahu fi ilmik. Wa nafa'allahu bikal Islam wal muslimin. Masya Allah. Tadi yang dibaca Ananda Hazim. Saya juga Masya Allah nih bacaannya, ya ayyuhalladzina qu anfusakum wa ahlikum nara. Kita diminta untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Semoga apa yang kita lakukan, perjuangan kita ya diantaranya malam ini yang kita lakukan ini menjadi salah satu wasilah perantara kita menjauhkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk menyingkat waktu kita ke acara selanjutnya. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustadz kita, Ustadz Wahab Rajasam MPD. Tafadhol Ustadz Wahab, untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Shalli wa usallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, malam yang berbahagia ini Allah berikan kepada kita berbagai limpahan kenikmatannya hingga kita bisa bersilaturahim via online bersama ayah bunda yang semoga Allah berikan keberkahan pada usianya, pada aktivitasnya, pada usahanya untuk terus berupaya memiliki anak-anak yang soleh dan solehah. Ayah bunda, abu umu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita melanjutkan kembali diskusi kita dan kajian kita yang saya pilihkan tema Bangga Anakku Belajar Agama. Ya. Terlihat ya, Ayah Bunda? Slide saya sudah bisa terlihat? Ustaz Jarir, Abu Umu, slide saya bisa dilihat?
Bisa. Jelas, Ustaz. Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah, Ustaz. Baik. Syukran, Ustaz. Ya. Tema kita, aku bangga anakku belajar agama. Ya. Ada sebuah pertanyaan, apa investasi terbaik yang kita harus upayakan? Apakah uang? Apakah rumah? Apakah surat berharga? Dan bentuk-bentuk harta lainnya. Maka saya ingin menyampaikan satu kisah yang mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran pada kita. Seorang penulis buku bestseller, beliau seorang dosen, doktor dari salah satu universitas terkenal di Bandung. Beliau menuliskan dalam buku bestsellernya itu tentang kesuksesannya dalam perjalanan hidup dengan beberapa tips, diantaranya pandai berinvestasi dan giat belajar. Di antara catatan dalam buku bestsellernya itu beliau menyampaikan satu langkah. Beli rumah ketika Anda masih awal-awal bekerja atau sudah berumah tangga dan belum memiliki anak. Cicil rumah itu selama 15 tahun atau 20 tahun, bisa juga belinya 2. Lalu kemudian ketika punya anak, anak tersebut selama 10 dan 20 tahun seiringan berjalan maka rumah tadi sudah lunas. Nah, rumah tersebut ketika sudah lunas maka salah satunya dijual. Biayanya atau hasil penjualannya untuk membiayai anak sekolah sampai dengan jenjang sarjana, magister, dan doktoral. Kemudian sisanya bisa untuk usaha, berniaga, berbisnis, dan rumah yang lain ditinggali. Ini adalah salah satu tips yang beliau catatkan dalam buku bestsellernya. Maka banyak orang mengikutinya. Buku ini kemudian laku dan menginspirasi banyak orang. Namun, apa yang beliau tuliskan tidak seindah tulisan yang ada di buku beliau. Seiring berjalannya waktu, anaknya jelas karena keturunan dari ayah ibu yang cerdas, pintar, maka anaknya pun sama. Kemudian anaknya selesai dari SMA dan melanjutkan sekolah. Ternyata mendapatkan beasiswa di Amerika, S1. Kemudian dilanjutkan sampai S2. Anak keduanya pun sama. Diterima di Eropa, di Inggris, kemudian kuliah hingga sukses. Hingga berjalannya waktu, anak tersebut kedua-duanya bekerja dan semakin sukses dengan pekerjaannya serta pendidikannya. Di usia yang tidak muda lagi, sang dosen yang kemudian sudah menjadi profesor juga, bersama istrinya, ketentuan Allah datang, istrinya jatuh sakit. Lalu kemudian sang istri meminta kepada suaminya untuk coba menelpon anaknya. Barangkali mereka berkenan untuk hadir pulang. Saya kangen. Lalu diteleponlah anak pertama. Anak pertama mengangkat. Ada apa, ayah? Nak, ibu kamu sedang sakit. Bisakah kamu pulang untuk menemui ibumu?
Wah, maaf ayah, bicara lewat telepon saja ya. Saya sedang banyak kegiatan yang tidak bisa saya tunda. Kalau ibu kangen, bisa lewat telepon saja, bisa ngobrol. Pupuslah harapan pada anak pertama yang diminta untuk kembali pulang. Kemudian sang ibu meminta, coba anak kita yang kedua ditelepon. Minta dia kembali pulang, barangkali dia bersedia dan punya waktu luang. Diteleponlah anak yang kedua, lalu kemudian tersambung, dan ayahnya menyampaikan hal yang sama. Nak, ibu kamu sakit dan kondisinya semakin tidak membaik. Bisakah kamu pulang untuk menghibur ibumu? Karena tidak ada orang yang bisa membuat ibu merasa nyaman kecuali kamu, nak. Sang anak pun menjawab, ayah, maaf, saya baru saja diterima di perusahaan terkenal, perusahaan besar, yang karir di sini sangat-sangat menjanjikan. Di sini sangat ketat, disiplinnya tinggi, dan saya baru-baru saja masuk. Ketika saya nanti izin harus tidak bekerja, maka akan ada catatan buruk bagi saya, ayah. Mohon maaf, saya belum bisa pulang. Putuslah hubungan lewat telepon tersebut, dan sang ayah menangis. Bagaimana cara menyampaikan kepada istrinya bahwa kedua anaknya menolak untuk kembali pulang? Maka dengan berat hati, sang ayah menyampaikan kepada istrinya, anak-anak kita ternyata sedang sibuk, mereka sedang meniti karirnya, hingga mereka tidak bisa punya waktu untuk kembali. Lalu kemudian di beberapa hari kemudian, kondisi ibu semakin memburuk, dan ayahnya menelpon kepada anak-anaknya kembali, dan hasilnya sama. Yang dijawab oleh mereka selalu sibuk dan sedang berkonsentrasi untuk terus meningkatkan karirnya. Hingga akhirnya sang ibu menutup usia dan ayahnya hanya bisa menangisi dan meratapi kondisi yang dialaminya. Ternyata selama ini anak-anak yang diperjuangkan, yang dibela mati-matian untuk meniti karir, untuk mendapatkan pendidikan terbaik, di ujung akhir hayat ibunya yang mencintainya, yang membesarkannya, tidak mampu mereka untuk berbakti sampai akhir hayat ibunya. Sang ayah akhirnya sadar bahwa pendidikan yang diberikan selama ini hanyalah investasi yang tidak bermutu, hanyalah investasi yang sia-sia. Karena di akhir hayatnya tidak ada seorang pun yang mentalkin ibunya atau istrinya. Tidak ada anak-anak yang terus mendoakan di sisi ketika sakaratul maut. Tidak ada anak-anak yang melayani semasa ibunya sakit. Tidak ada kepedulian terhadap apa yang dialami oleh orang tua yang selama ini telah membesarkannya. Maka sang ayah pun setelah menyadari, segera menelpon kepada penerbit buku bestsellernya untuk segera mencabut dan memutus penerbitan kembali cetakan kesekian kalinya, dan saya akan menulis buku yang berlawanan dengan itu. Kemudian penerbit pun mencabut seluruh bukunya dan tidak diterbitkan lagi. Lalu kemudian sang profesor kembali menulis bahwa hal yang terpenting dalam investasi di dunia ini adalah mendidik anak-anak agar memiliki akhlak dan agama yang benar dan baik. Kisah yang kedua, kita sangat kenal dengan sosok almarhum rahimahullah
Profesor Dr. Ing Haji B.J. Habibie. Beliau adalah manusia terpandai di Indonesia. Mungkin sampai saat ini belum ada lagi sosok manusia yang luar biasa memiliki kecerdasan seperti beliau. Kecerdasannya tidak hanya diakui di Indonesia, bahkan di dunia. Namun satu ketika beliau berbicara di depan sekian banyak pelajar dan orang tua. Beliau mengatakan, ketika itu saya sering mendengar Ainun itu sedang terus berusaha mengaji, membaca Al-Quran. Dan targetnya selalu dia ketika membaca selesai dalam 1 juz. Sedangkan saya berada di sisinya hanya terus membuka buku-buku tentang engineering, tentang pesawat, tentang teknologi. Lalu kemudian diiringi dengan musik. Sementara Ainun begitu tenangnya, begitu terlihat pancaran kebahagiaan dalam jiwanya dan raut wajahnya. Sementara saya terus berpikir tentang sesuatu yang sebenarnya tidak ada ujungnya. Maka ketika itu menjadi sebuah budaya, Ainunlah yang paling beruntung, kata Profesor Habibie. Karena ketika itu, kalau saja Allah mencabut nyawa saya dan mencabut nyawa Ainun, maka ketika dilemparkan pertanyaan oleh Allah dan Ainun, apa yang engkau pilih? Dan pilihan itu hanya 2. Apakah engkau memilih ilmu pengetahuan dan teknologi atau memilih iman dan takwa? Tidak ada pilihan lain, hanya 2 itu. Maka dengan tegas Habibie mengatakan, meskipun saya belum mampu seperti Ainun, tapi saya tidak akan berpikir panjang, spontan saya akan jawab, saya akan pilih iman dan takwa. Karena iman dan takwa inilah yang membuat ilmu pengetahuan menjadi bermanfaat bagi manusia. Sedangkan ilmu pengetahuan tanpa iman dan takwa akan merusak dan akan membuat manusia semakin sengsara. Inilah kata-kata yang disampaikan oleh beliau, orang yang pernah kita kenang sebagai Bapak Teknologi dan Bapak Pesawat di Indonesia, sebagai sosok yang luar biasa, sosok yang sangat cerdas, pintar, dan sangat menginspirasi. Dari 2 kisah di atas, kita bisa mengambil kesimpulan, ternyata benar. Ketika Allah menyampaikan walaqad ataina Dawuda Sulaiman ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Dalam surat An-Naml ini Allah mengabarkan pada kita, dan sungguh kami telah memberikan kepada Daud dan Sulaiman ilmu. Wa qala alhamdulillah. Mereka berdua kemudian mengatakan alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Alladzi faddalana. Yang telah mengaruniai kepada kami ala kasirin. Terhadap banyaknya manusia min ibadihil mu'minin. Ya, hamba-hamba Allah yang beriman. Telah memberikan kelebihan berupa ilmu di atas atau kepada banyaknya orang-orang yang beriman. Artinya di sini ada 2 kunci.
iman dan ilmu. Nabi Sulaiman dan Nabi Daud Allah berikan iman juga, dan Allah berikan kelebihan dari orang-orang beriman lainnya berupa ilmu. Maka kita bisa baca sejarah bahwa Nabi Sulaiman adalah pemilik kekuasaan, kekayaan, kerajaan, dan kebesaran. Begitu juga Daud. Sulaiman dan Daud memiliki iman dan ilmu. Maka dua inilah yang bisa kita katakan kunci suksesnya seorang manusia di muka bumi. Dengan iman dan ilmu, maka Daud dan Sulaiman menguasai dunia dan bisa mengkondisikan seluruh lingkungan yang ada pada keduanya menjadi tentram, teratur. Seluruhnya bisa mendapatkan hak-haknya dengan baik dan benar. Bahkan banyak kisah tentang kecerdasan Sulaiman dalam menerapkan hukum. Ketika ada dua orang wanita yang sedang berladang, kemudian anaknya dari dua wanita itu salah satunya dimakan oleh serigala. Lalu kemudian mereka mengadukan peristiwa tersebut kepada Nabi Daud. Lalu kemudian tidak puas mendatangi Nabi Sulaiman, sampai akhirnya Nabi Sulaiman dengan kecerdasannya, dengan ilmunya dan imannya, beliau mengatakan, wahai ibu, begini saja, anak ini saya belah jadi dua, dan saya berikan belahan satu kepada ibu yang muda, dan belahan yang satu lagi kepada ibu yang tua. Maka seorang ibu menangis dan mengatakan, wahai Nabi Allah, wahai Raja, biarkan anak ini diberikan saja kepada dia yang tua, agar tetap hidup bersamanya. Maka dengan kecerdasannya Sulaiman mengatakan, tidak ada seorang ibu pun yang tega anaknya disakiti. Maka dia adalah ibu yang sebenarnya. Maka anak itu pun diberikan kepada ibu yang muda, akibat dari lembutnya hati, dan memang benar anak itu adalah anak ibu yang muda tadi. Dan banyak kisah lainnya tentang keistimewaan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, bahwa mereka adalah dua hamba Allah dan Nabi Allah yang diberikan keimanan yang kuat dan ilmu yang luar biasa. Sehingga kesuksesannya tidak hanya memiliki harta yang banyak, kekuasaan, dan juga ilmu bisa bicara dengan hewan-hewan yang ada di muka bumi. Nah, Allah juga mengatakan dalam ayat yang lain, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan yang memiliki ilmu. Allah sandingkan kembali iman dan ilmu. Artinya, seseorang yang memiliki iman, maka ilmunya akan lurus. Tetapi orang yang memiliki ilmu tanpa iman, maka ini akan membahayakan banyak orang. Orang yang memiliki ilmu saja tanpa iman, ketika memiliki harta, belum tentu hartanya bermanfaat bagi yang lain. Ketika dia memiliki kekuasaan, belum tentu kekuasaannya dipergunakan sebagaimana mestinya. Ketika dia punya pengaruh, belum tentu pengaruhnya digunakan untuk hal-hal yang baik dan positif. Maka iman dan ilmu harus bersanding, maka akan memancarkan cahaya kebaikan buat sekitarnya, baik itu manusia, hewan, dan alam semesta. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dapat kita persiapkan untuk masa depan anak-anak kita? Tentu kita menginginkan anak-anak kita memiliki iman dan ilmu. Dari kisah-kisah di atas kita bisa menyimpulkan, ketika kita hanya berpikir mendorong anak-anak untuk cerdas dalam hal dunia, namun meninggalkan urusan akhiratnya, maka orang-orang yang demikian adalah termasuk orang-orang yang dianggap oleh Nabi adalah orang-orang yang celaka.
Mereka paham tentang urusan dunia, tetapi bodoh dalam urusan akhirat. Maka Nabi mencelanya. Dan orang-orang yang terus berusaha untuk hanya sekedar mengumpulkan harta dengan ilmunya juga mendapatkan ancaman dari Nabi SAW. Man kanatid dunya hammahu. Barang siapa orang yang punya tujuan, punya niat, punya cita-cita hanya untuk dunia, farakallahu amrah, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Wa ja'ala baina ainaihi wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dan Allah hadapkan di depan matanya kefakiran. Walam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lahu, dan tidaklah dunia itu datang kecuali hanya secuil yang sudah Allah tetapkan. Sebaliknya, orang yang punya niatan dalam belajar kemudian untuk akhirat, man kanatil akhirah niyatahu, orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu, tujuannya adalah untuk akhirat, maka jama'allahu amrah, Allah mudahkan, Allah lancarkan, Allah kumpulkan seluruh perkara dunianya. Wa ja'ala fi qalbihi ghina, dan menjadikan hatinya kaya raya, tenang, tentram. Kemudian datang dunia kepadanya, wahya raghimah, dunia dalam kondisi yang hina datang kepadanya. Maka kita sebagai orang tua hendaklah terus berupaya berpikir tentang pekerjaan kita dan pekerjaan anak kita kelak ke depan. Banyak orang tua yang mempersiapkan pendidikan anak hanya berpikir agar anak kelak memiliki pekerjaan yang hebat, dengan pangkat yang tinggi, dengan fasilitas yang mewah, dengan kedudukan yang dihormati, dan seterusnya. Ini adalah satu tujuan yang tidak masalah ketika diiringi dengan iman. Namun ketika tidak diiringi, maka ini akan menjadi masalah. Hingga lahirlah orang tua yang menginginkan anaknya bekerja dengan posisi yang enak dengan cara menyuap. Memiliki pekerjaan dengan cara curang. Dan dengan cara-cara yang tidak halal lainnya. Sehingga pekerjaan yang dimiliki oleh anaknya tidak memberikan keberkahan bagi orang tuanya dan juga bagi keluarga anak itu sendiri kelak kalau sudah berkeluarga. Bekerja adalah salah satu kewajiban manusia untuk tetap bertahan hidup, dan para nabi pun bekerja. Akan tetapi bekerja ini tidak hanya sekedar bekerja. Bekerja harus kita iringi dengan upaya bagaimana mencari sumber yang halal. Sumber yang halal ini tidak bisa didapatkan kecuali dengan keimanan. Karena sekian banyak yang halal ditinggalkan oleh banyak manusia karena tidak memiliki iman. Hingga pekerjaan apapun yang penting menghasilkan uang, dia kejar. Sebagai orang tua tentu kita tidak akan pernah rela kalau ke depan anak-anak kita salah memilih pekerjaan, salah memilih profesi, dan itu hanya bisa dilakukan oleh anak-anak yang sejak dini diberikan pendidikan agama yang cukup. Mereka tahu halal dan haram. Mereka tahu mana yang boleh, mana yang tidak. Mereka ngerti batasan yang diatur oleh Islam. Mereka bisa menentukan dan memilih apa yang dilakukan, mana yang harus ditinggalkan. Maka ketika kita memiliki anak yang akan kita persiapkan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik di dunia maupun baik di akhirat, cara yang paling benar dan tepat adalah mendidik mereka sejak dini tentang halal dan haram, tentang Islam, tentang akidah, tentang agama ini. Maka jangan pernah sampai terjadi orang tua yang memaksakan kehendak dan cita-citanya untuk diterapkan oleh anaknya
namun mengabaikan prinsip dalam memperolehnya. Tentu cerita tadi di atas adalah gambaran penyesalan orang tua yang hanya memprioritaskan anaknya cerdas secara intelektual, tapi tidak cerdas secara spiritual. Cerdas secara intelektual tidak menjamin memiliki kecerdasan secara spiritual. Tetapi cerdas spiritual akan mendorong dia untuk bertanggung jawab terhadap diri dan lingkungannya dengan terus belajar hingga menjadi memiliki kecerdasan intelektual juga. Oleh karenanya, pendidikan agama inilah yang harus kita terus upayakan. Yang kedua, beribadah. Maka masa depan anak kita ini di ujungnya adalah bisa menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari api neraka seperti apa yang dibacakan oleh Ananda Hasim tadi. Bahwa kita ini diciptakan oleh Allah di dunia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini tujuannya diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah sebenarnya di atas muka bumi ini. Namun ibadah itu tidak sempit. Ibadah itu bukan cuma sholat, bukan cuma baca Al-Quran, bukan cuma zikir. Ibadah itu sangat luas. Bekerja ya ibadah, membantu orang ya ibadah. Ya, sekian banyak aktivitas manusia bisa bernilai ibadah. Ya, karena man qasada, barang siapa yang berniat, ya, annal mubah idza qasada bihi wajhullah. Sesuatu yang mudah, yang mubah, yang boleh, apabila diniatkan untuk mencari ridha Allah, ya, shara ta'atan wa yusabu alaih. Maka perbuatan mubah tadi menjadi sebuah ketaatan yang kemudian diberikan ganjaran pahala. Jadilah sebuah ibadah juga. Ya. Kemudian juga Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang ibadah ini, ya, segala sesuatu lima yuhibbullahu wa yarda, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, ya, ismun jamil likulli ma yuhibbullahu wa yarda, ya, zahiran wa batinan, baik itu yang zahir, yang amalan fisik maupun amalan batin, ya, yang mendapatkan ridho dari Allah, maka itu adalah ibadah. Nah, jadi kita harus mempersiapkan anak-anak kita ini juga terbiasa untuk terus melakukan ibadah, termasuk diri kita. Dan beribadah ini tidak bisa sekonyong-konyong dilakukan oleh seorang anak tanpa lingkungan yang benar. Maka mudah-mudahan nanti ketika di pesantren, anak-anak memiliki pembiasaan, budaya, dan lingkungan yang memudahkan dia untuk beribadah. Bangun di tengah malam, terbiasa berzikir, terbiasa membaca Al-Quran, dan pembiasan-pembiasan lainnya yang mungkin sulit ketika ada di rumah. Yang terakhir, bahwa manusia perlu untuk terus belajar. Sebagaimana ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan adalah Iqra. Bacalah. Maka ini adalah sinyal bagi kita semua, ayah bunda, untuk terus belajar. Bagaimana terus menjadi figur yang baik pada pertemuan kita yang lalu, ya. Figur yang baik bagi anak-anak kita, figur yang bisa mengarahkan, bisa menjadi teman, bisa menjadi figur qudwah, dan bisa juga bermain bersama anak-anak kita. Maka kita terus belajar bagaimana cara bermuamalah, cara berinteraksi dengan anak-anak kita, hingga mereka bisa menyadari dan memahami tujuan dan niat kita kepada mereka untuk menjadi anak-anak yang saleh. Dalam ibadah, bekerja, dan belajar, tentu kita semua harus banyak bersyukur. Karena Allah telah memberikan yang terbaik bagi kita. Kita tidak memiliki kekurangan apapun, hingga kita bisa sebenarnya melakukan ibadah-ibadah yang terbaik. Kita lihat video ini.
Baik. Itu adalah gambaran bahwa kita dengan kondisi yang luar biasa, sempurna, banyak kemudahan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita bisa melihat gambaran Nasruddin tadi sebagai sosok yang Allah berikan kekurangan ketika lahir. Tetapi semangatnya beribadah, semangatnya dalam ketaatan, barangkali kita harus malu dengan beliau. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tantangan kita saat ini sebagai orang tua adalah gadget, game. Di rumah saat ini tidak sedikit anak-anak kita yang terlanjur mengenal dan menjadikan ini adalah teman yang lebih banyak. Teman yang betul-betul dalam kesehariannya mereka habis waktunya, mereka lupa dalam melakukan hal-hal yang seharusnya mereka kerjakan setiap hari. Ini adalah tantangan bagi kita semua. Di antara yang ada di gadget selain game, ada juga video. Tidak sedikit di kalangan kita sendiri habis waktunya untuk terus memantau dan melihat. Ada yang suka dengan drakor, ada yang suka dengan film berseri, ada yang suka dengan film action, bahkan nonton bola, dan seterusnya. Habis waktunya untuk menikmati video hingga berjam-jam tanpa disadari. Media sosial juga sering membuat waktu kita habis. Ya, anak sekarang banyak yang menjadi korban karena sosial media. Penampilannya berubah karena sosial media. Kenal dengan orang yang buruk karena media sosial. Dan banyak lagi dampak buruk daripada sosial media ini. Termasuk kita sendiri orang tua yang kadang lupa waktu, lupa membersamai anak, lupa memperhatikan anak hanya karena sibuk bersosial media. Yang terakhir, ya, kadang-kadang saat ini anak-anak juga banyak yang kemudian terserang penyakit dengan munculnya banyak kafe, habis waktunya nongkrong bersama teman-temannya. Termasuk juga di kalangan ayah, banyak yang kemudian lebih asik bersama teman-temannya daripada bersama anak-anaknya dan keluarganya. Dan yang terakhir ini, ya, tambahan saat ini, obat daripada sosial media, game, dan lain-lain bisa sedikit terobati dengan adanya lato-lato. Lato-lato ini memberikan dampak positif sedikit bagi anak-anak, ya, untuk mengurangi penggunaan gadget, tetapi lato-lato tidak bisa menghindari pengaruh jelek lainnya juga, yaitu mengganggu dengan suaranya yang berisik. Tetapi itu jauh lebih ringan dampaknya daripada gadget sebenarnya. Ya, ini adalah seorang penjual kerupuk yang di saat berjualan dia tetap menghafal Al-Quran. Penjual kerupuk ini bukan penjual kerupuk yang normal. Kedua matanya buta, begitu juga suaminya. Di saat jualan kerupuk dan rempeyek ini, sambil menunggu pembeli, dia membaca Al-Quran dan menghafalnya. Maka terkadang kita harus malu dengan mereka yang punya keterbatasan, namun berusaha untuk lebih daripada orang yang normal. Ya. Ya, target pendidikan karakter itu ada 4. Olah hati, olah pikir, olah rasa, dan olahraga. Tapi keseluruhannya oleh Ki Hajar Dewantara dikatakan sumbernya adalah hati. Hati inilah yang akan membuat pikiran menjadi baik. Hati ini pula yang membuat orang memiliki rasa peduli, rasa malu, dan rasa positif lainnya, rasa bersalah ketika melakukan sesuatu yang jelek,
Ya, kemudian juga dari hati ini orang kemudian raganya menjadi sehat. Maka benar kata Nabi, idza saluhat saluhal jasada kullu wa idza fasadat fasadal jasada kullu ala wahiyal qalb. Kata Nabi, di jasad kita ini ada segumpal darah. Kalau segumpal darah tadi itu rusak, maka rusaklah seluruh amal-amal kita. Apabila segumpal darah tadi baik, maka baiklah seluruh perilaku dan sifat yang dimiliki seseorang. Apakah itu? Itu adalah hati. Maka pendidikan itu adalah pendidikan yang harusnya menjernihkan hati terlebih dahulu. Hati orang yang terus dibina, dicairkan, diluruhkan dengan nilai-nilai agama, dengan nilai-nilai keislaman, maka akan muncul keimanan yang kuat, keikhlasan dalam melakukan segala amal perbuatan, husnudzon terhadap orang-orang yang mungkin saja merugikannya. Kemudian jujur selalu dia kedepankan meskipun pahit yang dia rasakan. Hati yang baik akan memperoleh pikiran yang jernih, akan menumbuhkan rasa dan akan menyehatkan raga. Maka pendidikan Islam adalah pendidikan yang terus menjaga hati agar terus tetap menjadi bersih. Ya, keterkaitan hati, ibadah dan niat. Ya, ketika hati itu rusak, ya, salahal qalb bisalahi al-amal wa salahul amal bisalahin niyat. Baiknya hati itu karena baiknya amal, dan baiknya amal karena benarnya niat. Maka niat ini adalah amalan hati yang terus selalu kita jaga. Apa niat kita menyekolahkan anak di pondok pesantren? Apa niatan kita anak-anak diberikan pendidikan agama? Apakah hanya sekedar ingin berbangga-bangga memiliki anak yang hafal Quran, anak yang pandai berceramah, ataukah niat kita ingin anak kita kelak bisa memberikan pengaruh yang besar terhadap perubahan terhadap cara beragama dalam keluarga besar kita? Maka itu hanya kita yang tahu. Ya, kita lihat ini adalah sebuah budaya yang terjadi di Sudan. Baik. Dalam kondisi yang miskin, kondisi yang seadanya, mereka tetap menghafal Al-Quran, mereka tetap cinta dengan Quran, mereka tetap bangga dengan Islam, dengan pakaian yang hanya seadanya, kering satu, dicuci satu, dipakai satu, kemudian yang satu dijemur kembali, terus seperti itu. Makanan seadanya, tempat tinggal, tanah, ya panas, ya dengan berbagai macam keterbatasan, mereka tetap bersemangat untuk terus menjadi hamba-hamba Allah yang baik. Terkadang kita harus banyak introspeksi, apakah kenikmatan, kemudahan yang telah Allah berikan ini membuat kita justru terlena atau semakin membuat kita semakin bersyukur. Maka keutamaan Al-Quran dalam kehidupan kita ini patut kita pelajari, bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk dari kesesatannya, jalan petunjuk dari kesesatan. Alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur biidni rabbihim ila siratil azizil hamid. Ya, ini adalah jalan yang memberikan petunjuk dan mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya dengan izin Allah untuk berjalan di atas sirat, ya, untuk berada di jalan yang benar, yang lurus, yang telah Allah berikan bagi orang-orang yang mendapatkan hidayah. Kemudian juga Al-Quran adalah bahan bakar keimanan. Al-Quran juga sumber ilmu pengetahuan. Ya, di dalamnya banyak sekali sumber pengetahuan, sumber petunjuk untuk melakukan berbagai penemuan yang dibutuhkan oleh manusia. Ya. Kemudian
Al-Quran juga pemberi syafaat pada hari kiamat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca sebagai sesuatu yang memberikan syafaat kepada kita atas apa yang kita baca. Kemudian ditinggikan derajatnya. Orang yang memuliakan Al-Quran, maka Nabi SAW memberikan predikat dan memberikan jaminan. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi al-akharin. Ya. Allah mengangkat derajat setiap hambanya karena kitab ini, karena Al-Quran. Allah mengangkat derajat satu kaum, seseorang, karena dia memuliakan Al-Quran, karena dia belajar Al-Quran, karena dia menjalankan perintah-perintah Al-Quran. Dan juga Allah meninggalkan kaum-kaum yang lain, menghinakan kaum yang lain, orang-orang lain, karena mereka juga menghinakan Al-Quran dan tidak mempelajari Al-Quran. Kemudian Al-Quran juga sebagai obat penyakit hati. Ya ayuhan nas qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmah lil mu'minin. Jadi Al-Qur'an ini sebagai obat hati ya, dan juga penyakit-penyakit lainnya. Maka tentu kita berpikir apa yang harus kita lakukan agar anak kita bisa istiqomah. Anak baik kenapa terus menjadi baik? Anak baik itu karena orang tuanya ridho. Ketika orang tuanya ridho, maka Allah ridho. Maka ketika orang tua dan Allah ridho, keluarganya menjadi berkah dan bahagia. Ya. Maka anak makin menjadi baik. Apa dalilnya? Ridallah fi ridal walid wa sukhtullah fi sukhtil walid. Ridhonya Allah itu bersama ridhonya orang tua, dan marahnya Allah itu juga bersama marahnya orang tua. Lantas kenapa anak nakal akan terus menjadi nakal? Karena anak nakal membuat orang tuanya murka, dan orang tua murka menyebabkan Allah pun ikut murka. Ketika Allah murka, keluarganya tidak berkah dan tidak bahagia, maka anak terus makin nakal. Bagaimana memutus mata rantai ini? Ketika kita ingin memutus mata rantai ini, maka jadilah orang tua yang berusaha untuk selalu ridho, sabar terhadap kenakalan anak kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran bagi kita, ya, ketika anak ini nakal, maka ya maafkan. Kemudian setelah dimaafkan, ajak dia, rangkul dia. Ya, kemudian juga wastagfir lahum, ya, memintakan ampun buat anak-anak kita. Ini adalah resep ya bagi kita sebagai orang tua ketika menghadapi anak-anak nakal, maka kita bersabar, lalu jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Jangan sampai kekesalan itu mendorong lisan ini untuk mengucapkan doa-doa yang jelek, mendorong lisan kita untuk mengucapkan kosakata-kosakata yang tidak baik. Maka 3 resep tadi, maafkan, mintakan ampun, dan rangkullah anak-anak kita untuk kemudian kita ajak kembali lurus. Nah, yang terakhir, ya, doa dan takwa adalah kunci pertolongan Allah. Karena doa ini adalah hal yang sangat besar perannya bagi munculnya anak-anak yang soleh. Ya, banyak sekali doa-doa Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Ya, Rabbi habli minas shalihin yang disampaikan oleh Nabi Zakaria. Ya, dan banyak doa-doa lain yang diucapkan oleh para nabi agar memiliki anak yang saleh. Dan doa itu adalah salah satu yang bisa mengubah ketetapan Allah. La yaruddul qada illa du'a. Tidaklah ada yang bisa menolak ketetapan Allah kecuali doa. Maka benarlah kata Nabi SAW, salasun da'wat mustajabat. 3 doa, ya, ada 3 doa yang tidak bisa tertolak. Artinya doa ini sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa di antaranya adalah doa walid li waladihi.
Ya, doa orang tua bagi anaknya. Mudah-mudahan kita Allah berikan kemudahan untuk terus bisa istiqomah, terus sabar mendoakan anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Dan yang berikutnya, kita harus mengingat bahwa maksiat adalah penyebab kegagalan dalam mendidik. Baik kita sebagai orang tua dan juga kami di pesantren yang menjadi partner, mitra dalam mendidik pendidikan agama di pesantren. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innal mu'min idza adnaba kanat nuqtatun saudaun fi qalbi, fa in taba wa naza'a wastaghfara sukila qalbuhu, fa in zada zadat fadzalika ran alladzi dzakarallahu fi kitabihi kallabal ran ala qulubihim ma kanu yaksibun. Manusia itu ketika ada melakukan maksiat, dosa, maka akan ada titik noda hitam di dalam hatinya. Apabila dia bertaubat dan menghentikan maksiatnya tadi, kemudian meminta ampun kepada Allah, sukila qalbuhu, hatinya kembali bersih. Apabila dia bertambah dalam melakukan maksiat, maka teruslah bertambah titik hitam di dalam hatinya, sampai hatinya itu menghitam dan menyebabkan penyesalan. Jika hati seorang dipenuhi noda hitam akibat banyaknya maksiat, maka bagaimana mungkin dia bisa melakukan tugas yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang hatinya bersih. Ya. Kemudian yang terakhir, hendaklah kita memperbanyak qiyamul lail. Karena qiyamul lail adalah bekal sebelum menasihati. Nabi SAW ketika akan berdakwah, mendakwahi manusia, menasihati manusia, maka Allah ajari satu amalan yang bisa kita tiru. Ya ayyuhal muzammil, kata Allah, wahai orang yang bersimut, kumil laila illa qalila, bangunlah ya di tengah malam, ya boleh sedikit atau lebih sedikit daripada waktu yang ditetapkan, ya bisa pas jam 12, bisa jam 2, bisa jam 3, ya menjelang subuh, bangun. Untuk apa? Qiyamul lail. Kenapa kita harus melakukan qiyamul lail? Karena hati manusia itu milik Allah dan hanya Allah yang membulak-balikan hati. Maka hendaklah kita terus memohon kepada Allah, pemilik hati, untuk memberikan hidayah, memberikan ketenangan dalam hati anak-anak kita untuk terus istiqomah menjalankan agamanya dengan sebaik-baiknya. Nah, bagi Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, Qiyamul Lail ini adalah salah satu amalan yang sangat dahsyat yang akan banyak merubah anak-anak kita. Kalau kita terus istiqomah, bangun tengah malam, menangis di hadapan Allah, mendoakan anak-anak kita, maka anak-anak kita insya Allah akan menjadi anak-anak yang saleh. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada Ustadz Jarir. Jazakallah khairan Ustadz Wahab atas ilmu yang sudah diberikan. Dan Afwan, jika ada hal-hal atau kata-kata yang mungkin kurang berkenan dari hati Abu Ummu semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan ridhanya dan keberkahannya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, jazakumullah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita bimbingan, kemudahan dan keberkahan dalam setiap langkah kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.